Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur, pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai dengan 14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersuka cita, dan betapa gembiranya dia karena kemenangan yang Kau berikan. Keinginan hatinya telah Kau kabulkan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas murni di atas kepalanya. Hidup dimintanya dari-Mu, dan Engkau mengabulkannya. Umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu, tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci-Mu. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau tampil. Dalam murkanya, Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Sahabat Alkitab, saat menghadapi pergumulan seringkali kita terpusat pada hasil akhir yang diharapkan atau dinantikan. Kita lupa pada proses untuk menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut yang sejatinya jauh lebih berharga daripada hasil yang menanti. Dalam proses itulah kita menghayati kasih serta penyertaan Allah. Seperti yang tergambarkan melalui Mazmur 21, melalui penggambaran atas sebuah peperangan. Mazmur 21 adalah nyanyian syukur atas kemenangan yang diimani sebagai anugerah dari Allah. Pemazmur tidak memusatkan pujiannya pada kecakapan militer atau strategi raja, tetapi pada kekuatan dan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang muncul bukanlah euforia sesaat, melainkan kesadaran mendalam bahwa Allah menjawab doa, memenuhi kerinduan, dan memelihara kehidupan umat-Nya. Rasa syukur yang dialami oleh pemazmur berakar pada kesadaran eksistensial, bukan sekedar emosi sesaat. Jika kita perhatikan dengan seksama, Mazmur 21 tidak sekedar berbicara tentang kemenangan, tetapi juga tentang keadilan. Disampaikan bahwa musuh-musuh yang merancang kejahatan akhirnya ditaklukkan bukan oleh balas dendam manusia, melainkan oleh tangan Tuhan yang bertindak adil. Hal ini menyingkapkan dimensi pengalaman iman bahwa hidup tidak selalu harus dijelaskan dengan logika pembalasan, tetapi dengan logika pemulihan. Dalam perspektif psikologi trauma, pemulihan sejati terjadi ketika seseorang dapat melihat bahwa luka tidak selamanya menentukan akhir cerita. Justru, melalui kehadiran Allah, pengalaman pahit dapat dibingkai ulang sebagai bagian dari perjalanan menuju kemenangan yang lebih dalam, yaitu pemulihan identitas sebagai umat yang dikasihi. Sahabat Alkitab, barangkali saat ini kita merasa belum menjadi versi terbaik dari diri kita. Mungkin kita masih tertatih, berjuang, dan menantikan jawaban atas segenap doa dan harapan kita. Namun, hari ini kita diingatkan
bahwa kemenangan tidak selalu hadir sesuai angan-angan kita. Ia bisa datang dalam bentuk damai di tengah krisis, keteguhan hati saat kehilangan, atau harapan yang tidak padam di tengah berbagai tantangan. Maka, marilah terus berjalan bersama Allah, sebab kemenangan sejati bukanlah soal seberapa jauh kita berlari, tetapi seberapa dalam kita mengenal siapa yang menyertai langkah kita hingga kini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pengingat bahwa kemenangan sejati berasal daripada Engkau. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap proses hidup kami. Ajarilah kami untuk terus percaya, bahkan saat jawaban-Mu belum tiba. Karena kami tahu Engkau sedang memulihkan, membentuk, dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.